Oh, sudah Kak? Sudah mulai? Oh, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mari pertama-tama mari kita buka sama-sama majelis kita, majelis ilmu, majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, dan juga nikmat sehat ya. Nikmat yang di zaman sekarang ini terasa sekali betapa mewahnya, betapa mahalnya, bahkan nikmat bernafas gitu ya, yang Allah berikan gratis kepada kita gitu. Sekarang kita masih gratis, tapi harus beli masker, harus beli apa, jadi harus berupaya sedikit, jadi terasa gitu betapa selama ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita luput dari hal-hal tersebut. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan juga semoga kita bisa terus bersyukur, dan salah satunya adalah dengan banyak-banyak bertobat, dan juga salah satunya adalah menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui majelis ilmu. Salat serta salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para imam-imam yang telah menjelaskan Islam, yang telah menghantarkan Islam ya, termasuk hari ini yang akan kita bahas, yaitu hadis dari Imam Nawawi, salah satu imam yang di buku Imam Hadis Nawawi ini, yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Topan juga, bahwa dari hadis Arba'in 40 ini adalah hadis-hadis yang insya Allah ada sanadnya tersendiri dari Imam Nawawi kepada Rasulullah. Jadi ini adalah ilmu yang langka. Jadi kita akan pelajari. Semoga melalui penjelasan dari Imam Nawawi kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari ajaran Islam. Baik, tanpa memperpanjang waktu, baik saya persilahkan kepada Ustaz Topan untuk 1 jam ke depan menjelaskan hadis yang ke-16 terkait jangan amarah ya. Terkait amarah. Ya, mohon maaf karena terlalu panjang, saya jangan marah-marah ya. Insya Allah ini akan dibahas tentang amarah. Baik, saya persilakan kepada Ustaz Topan waktunya. Ya, semua khair Asli. Ya, alhamdulillah. Nggak marah kok Asli. Iya, ikhwah dan akhwat sekalian, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali memuji Allah SWT atas taufiknya, hidayah Allah SWT, sehingga kita insya Allah bisa melanjutkan kajian kita membahas buku Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Semangatnya sebenarnya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam pendahuluannya, di antaranya hadis di mana Nabi kita SAW mengatakan, nadarallahu mura'an, Allah akan menerangi seseorang, ya, sami'a maqalati, dia mendengar sabda Nabi kita Muhammad SAW, fawa'aha, kemudian dia memahaminya, ya, dan dia berusaha mengamalkannya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia menyampaikannya lagi sebagaimana dia mendengar hadis tersebut. Ya, itu di hadis yang Imam Nawawi sebut dalam pendahuluannya, yang menjadi i'timadi, menjadi pegangan sekaligus titik tolak mengapa beliau mengumpulkan hadis, ya, menjadikannya sebuah buku agar menjadi pelajaran bagi kaum muslimin.
Alhamdulillah kita sampai di hadis ke-16 hari ini, insya Allah kita bahas. Ya. Seperti biasa, mohon izin sharing. Ya. Ya. Kita di hadis ke-16 dari buku Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan judul La Taghdab atau jangan marah. Di broadcast sebenarnya kita judulnya mungkin lebih bagus ya, yaitu La Taghdab falakal jannah, ya, jangan marah maka bagimu surga, mengutip hadis lain. Dan ini sambil belok sedikit, di antara para ulama sampaikan tradisinya Imam Bukhari, biasanya beliau memberi judul itu dari bunyi hadis yang tidak beliau riwayatkan. Jadi misalnya ada hadis Imam Muslim, tapi beliau tidak menempatkan hadis itu dalam Sahih Bukhari, dalam bukunya dia sendiri, tapi dia karena tentu tidak sesuai dengan metode yang beliau tetapkan untuk buku sahihnya. Tapi sebagai bentuk penghormatan, maka hadis riwayat Imam Muslim itu beliau jadikan judul dalam bab buku beliau. Ya, kembali penjudulan di sini tentu bebas ya, ini tidak dari Imam Nawawi sendiri. Matan hadis yang kita pelajari, hadisnya pendek, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebelumnya sudah kita temui beberapa kali sahabat Abu Hurairah sebagai periwayat hadis, dan ini memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita pun telah mempelajarinya, mengapa disebut Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil. Dalam hadisnya sebutkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri yang menamai beliau dengan Abu Hurairah, ya, karena beliau sering membawa dan menyayangi kucing. Abu Hurairah bercerita, anna rajulan, bahwa seseorang nanti kita bahas sedikit, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah saya nasihat. Ya, berilah saya nasihat. Kita Muhammad SAW bersabda, qala la taghdab, ya, jangan marah. Jadi nasihatnya adalah la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan itu berulang beberapa kali, ya. Artinya bertanya lagi supaya nanti ada penjelasannya, dan Nabi SAW mengulangnya, qala la taghdab, jangan marah. Jadi beliau mengulang nasihat itu kepada orang tadi, ya. Jadi detailnya, orang itu bertanya lagi, ausini la taghdab, ya. Bertanya lagi, nasihatilah, dan ternyata jawabannya terus dalam obrolan itu tetap la taghdab, jangan marah. Hadis ini kembali diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Hadis ini terkait juga, kita belok sedikitnya, warnai agak beda di sini terkait dengan apa yang juga tadi disinggung oleh Asli tentang kondisi kita saat ini, ya, di mana Masya Allah setiap hari kita dengar berita-berita duka, ya, teman kita atau temannya teman kita atau keluarga dari teman kita atau mungkin juga keluarga kita terkena virus atau pandemi yang sedang Allah ujikan kepada kita, ya. Tentunya kita berikhtiar, ya, dengan ikhtiar 3M, dan juga di sini kita nukilkan sedikit, ya, sebagai pengantar sekaligus semoga bisa kita amalkan, ya, bisa menjadi amalan bagi kita. Kembali dari Imam Nawawi, ulama rujukan kita dalam buku rutin yang kita bahas ini, beliau punya karya lain namanya Al-Adhkar, yaitu zikir-zikir. Jadi tentang zikir memang dalam beliau menukil riwayat beliau terhadap Sahih Muslim, ya, cerita bahwa Utsman bin Abi Al-As, Abi Al-As, ya, radhiyallahu anhu, mengeluh kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang penyakit yang ada, artinya ada yang sakit di badannya, ya. Maka Nabi SAW memberi nasihat, ya, pertama, do' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika. Jadi letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Jadi misalnya kalau engap misalnya, mungkin di dada, kalau yang lainnya di tempatnya, di tubuh yang sakit. Wakul, dan doanya Bismillahi salasan. Kita ucapkan Bismillah 3 kali. Jadi Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wakul sab'a marrat, dan lanjutkan dengan berdoa 7 kali.
doanya a'udzu biizzatillah. Saya berlindung biizzatillah. Berlindung kepada Allah tentunya. Biizzatillah, dengan keagungan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Qudrah, kekuasaan Allah SWT, min syarri, dari keburukan, ini maksudnya penyakit tersebut, ma ajidu, keburukan yang saya dapati, ya, ada yang sakit ini, wa uhadzir, dan keburukan yang kutakutkan. Ya, dan ini diulang 7 kali. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, jadi saya berlindung kepada Allah SWT biizzatillah, dengan kemuliaan Allah SWT, wa qudrati, dengan kekuasaan Allah SWT, min syarri ma ajidu, dari keburukan penyakit ini yang saya dapati, wa uhadzir, dan yang saya takutkan. Ya. Semoga ini bisa menjadi amalan sebagai bentuk ikhtiar, ya, ikhtiar kita lakukan, plus juga tentunya doa sebagai senjata kaum muslimin. Dan tentu sambil membaca ini sangat penting kita meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau disingkat, maaf tambahan dikit ini, ayat yang atau ya di ujung ayat yang menarik, teman-teman ingat permintaan Nabi Ibrahim yang minta ditunjukkan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah menyuruh untuk membunuh burung, ya, ditempatkan di 4 gunung, lalu dipanggil kembali gunung tersebut. Poinnya di ujungnya Allah menyebutkan wa'lam annallaha azizun hakimun. Allah Maha Aziz, Maha Kuasa, tapi juga Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana. Ya. Jadi 2 hal ini penting ketika berdoa, maka kita yakini Allah Aziz, Allah itu Maha Kuasa, menentukan semuanya, mengubah semuanya. Tapi ketika semua sudah terjadi, sisi hakim itu juga yang kita ingat. Allah Maha Bijaksana. Jadi apapun yang Allah pilihkan bagi kita, ya, dan Allah mampu untuk memilihkan apapun yang Allah inginkan bagi kita. Dan Allah Hakimun, ya, Maha Hakim, Maha Bijaksana. Jadi apa yang Allah berikan, timpakan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita dan ujian bagi kita. Ya. Itu belok sedikit dan semoga bermanfaat kembali, terutama di musim pandemi kita yang ternyata belum berhenti juga sampai sekarang. Semoga Allah SWT menyegerakan agar virus ini hilang dari negeri-negeri kita. Kembali dari hadis tadi, kita lihat sedikit. Jadi Nabi kita seseorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas sedikit siapa orang tersebut. Ya. Jadi tadi Abu Hurairah bicara, seseorang berkata atau bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, meminta nasihat. Dalam Fathul Mubin, ya, kembali Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjadi rujukan kedua kita dalam bahasan rutin kita ini, menyebutkan bahwasanya dalam pembukaannya, ya, kalau kita ringkas di sini ada 2 kemungkinan, ya, dari riwayat-riwayat yang ada. Pertama adalah Abu Darda. Jadi orang tersebut adalah Abu Darda. Karena faqad akhraja at-Tabrani, karena Imam Tabrani dalam Al-Awsatnya mengeluarkan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis, qultu, jadi saya berkata, yaitu Abu Darda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Tunjukkan aku kepada sebuah amal yang menyebabkan aku masuk kepada surga. Dan Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Ini juga hadis yang masyhur, mungkin nanti akan disebutkan. Tapi poin kita, hadis ini diriwayatkan lebih eksplisit bahwa yang mengatakan, yang bertanya itu adalah Abu Darda. Jadi Abu Hurairah menceritakan ada seseorang bertanya. Ya. Tapi ada riwayat lain yang memang langsung dari Abu Dardanya. Abu Darda berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami dan para ulama lain juga mengatakan kemungkinan rajul yang disebut oleh Abu Hurairah dalam hadisnya tadi adalah Abu Darda. Ada kemungkinan lain juga adalah Jariyah bin Qudamah, Ammul Ahnaf bin Qais. Karena ada riwayat dari Imam Ahmad
bahwasanya jariyah ini berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada riwayat juga seperti itu, ya, berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kulli qaulan, katakanlah kepada saya perkataan, wa aqlil alayya. Ini menarik, dalam riwayatnya menjelaskan agak detail pertanyaannya. Katakanlah kepadaku sebuah perkataan, lalu sahabat ini meminta wa aqlil alayya, tolong yang pendek gitu. Jadi ajarin tapi minta yang pendek, dan ini dibolehkan ya. Dan beliau mengatakan alayya la'alli aqiluhu atau la'alli aqilahu, agar saya bisa memahaminya. Jadi jangan panjang-panjang pelajarannya, yang pendek-pendek saja agar saya bisa paham. Maka Nabi kita SAW mengatakan yang pendek ini, la taghdab, ya, jangan marah. Fa'aidtu, lalu saya ulang lagi mararan, ya, beberapa kali, kulla dzalika, setiap saya mengulang itu, yaqul la taghdab, berkata la taghdab. Jadi ini kemungkinan kedua, ya, kemungkinan kedua yaitu Jariyah bin Qudamah. Ya, selain tentang kepentingan, berbagai riwayat ini biasanya melengkapi kita tentang gambaran hadis tadi, tentang gambaran kejadian hadis tadi. Dan demikianlah biasanya para ulama memberikan, atau dari banyak riwayat sebuah hadis kita bisa punya gambaran jelas tentang hadis tersebut. Kalau teman-teman masih ingat, ya, mungkin bisa mereview pelajaran kita tentang hadis Umar yang malaikat Jibril datang. Itu pun menarik, ada berbagai riwayat yang akhirnya memungkinkan kondisi lebih jelas, ya, situasi lebih jelas, ya. Apa yang terjadi di akhir pertemuan, mengapa Rasulullah baru bilang kepada Umar 3 hari setelah kejadian tersebut bahwa itu adalah malaikat Jibril. Ya, silakan di review, tapi poinnya adalah riwayat-riwayat hadis tersebut memberi pelajaran atau menguatkan pelajaran semakin lengkap. Ya. Kita masuk ke komentar atau syarah dari Imam Nawawi, ya. Ulama yang menulis buku Arba'in Nawawi, sekaligus beliau pun menuliskan syarahnya, penjelasannya. Imam Nawawi menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Maknanya adalah la tunfidu atau la tunfidu ghadabaka. Jangan luapkan. Jadi jangan puaskan, jangan alirkan ghadabaka, marahmu. Jadi jangan dilepaskan marahmu, atau jangan dilaksanakan marahmu. Jangan diikuti marahmu. Ya. Jadi poinnya la taghdab artinya jangan marah, itu artinya jangan keluarkan marahmu. Ya, jangan luapkan. Jangan. Dimana mengatakan walaisan nahyu atau walaisan nahyu itu raji'an ila nafsil ghadab. Dan larangan itu, ya, walaisan nahya raji'an ila nafsil ghadab. Bukan maksudnya jangan marah itu sendiri yang marahnya. Jadi marah itu disebutkan li'annahu min taba'il bashar, di antara tabiatnya manusia. Wala yumkinul insan daf'uhu, dan manusia tidak mungkin menghindarinya. Jadi yang namanya marah itu memang tabiat manusia, dia bisa marah. Tapi poinnya la taghdab adalah ketika marah itu datang, la tunfidu ghadbaka. Jangan lampiaskan marahmu, jangan luapkan marahmu. Jadi poinnya, Masya Allah ya, sedikit dari Imam Nawawi, tapi kembali memberi penjelasan yang menarik. Jadi marah, ya, atau mungkin lainnya kesel atau lain sebagainya, itu memang tabiat kita. Banyak hal yang membuat kita kesel atau marah. Tapi poinnya la taghdab adalah jangan luapkan amarah itu, jangan luapkan rasa marah itu. Ya. Jadi kembali, hadis ini justru mendapat tempatnya ketika memang ada hal-hal yang membuat kita marah, ada hal yang membuat kita emosi, ya, membuat kita emosi, maka la taghdab artinya jangan termakan oleh amarah tersebut, ya, sehingga sempat kita ungkapkan dalam beberapa hadis sebelumnya, sehingga kita tidak bisa mengontrol 3 hal, ya. Hati kita, lisan kita, dan juga fisik kita, ya, fisik kita. Jadi 3 itu yang perlu ditahan agar tidak menimbulkan hal-hal yang lebih mudarat. Jadi kembali poinnya, marah itu tabi'i, ya, sifatnya
tabiat kemanusiaan, ya, justru poinnya adalah bagaimana dia bisa menahan. Makanya atau oleh karena itu, ya, kita dapati Ibnu Hajar dalam Fathul Mubin diantaranya menukil 2 ayat yang akan kita sebutkan di sini. Pertama di surah Asy-Syura ayat 42, yang melengkapi komentar Imam Nawawi tersebut. Di surah Asy-Syura ayat 36-nya Allah SWT menyebutkan, kita tambah karena menarik ini, fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang kamu dapatkan dalam dunia ini, itulah mata'ul hayatid dunya, kenikmatan hidup di dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu. Dan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Ini juga ada di surah Al-A'la, ya. Jadi lebih baik, lebih kekal lagi. Lebih baik dan lebih kekal buat siapa? Lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Siapa lagi? Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang yang meninggalkan dosa-dosa besar wal fawahisya, ya, dan dosa-dosa keji, ya, dosa keji. Wa idza ma ghadibu, dan ini yang di akhir, wa idza ma ghadibu, dan orang yang akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah SWT yang kekal, yang lebih baik dan kekal ini adalah orang-orang yang wa idza ma ghadibu, dan jika mereka marah, ya, jika mereka marah, artinya marahnya oke, tidak apa-apa dengan marah karena itu memang bisa terjadi. Tapi poinnya membuat mereka layak mendapatkan abqa khairun wa abqa ini adalah hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Mereka memberi maaf. Artinya mereka hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Ya. Artinya mereka tidak terbawa emosi dengan marah tersebut. Ayat kedua, ayat yang masyhur, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat yang masyhur, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah SWT yang luasnya seluas arduha, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, malah tidak terkopas ayat 134-nya. Yaitu siapa? Alladzina yunfiquna fi sarra wad dharra, ya, wal kadhimina al-ghaib. Kadhimina al-ghaib. Jadi Allah memuji mereka dengan mensifati kadhimin al-ghaib, bisa menahan amarah. Jadi amarahnya ada, tapi poinnya adalah kadhimina, mereka bisa menahan amarah tersebut. Jadi di ayat 134-nya, ya. Ini malah hanya dinukil 1 ayat, tapi di ayat 134-nya kadhimin al-ghaib, menahan amarah. Nah, jadi di sini wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, ketika marah mereka memberi maaf, ya, mengampuni. Dan di ayat 134 kadhimina al-ghaib, ya, mereka menahan amarah mereka. Dan itu menjadi tambahan penjelasan Imam Nawawi di sini. Ya, Imam Nawawi mengatakan jadi jangan meluapkan amarah. Itu maksud dari la taghdab. Ya. Khair. Itu satu poin yang kembali menjadi penjelasan yang menarik, ya, sederhana tapi menarik. Jadi bukan berarti tidak boleh marah dalam artian tidak boleh ngambek, tidak boleh kesel. Karena mungkin itu manusiawi, banyak hal-hal yang bisa membuat kita kesel, ya. Apalagi sebagai sesama manusia, ya, yang tentu punya kekurangan satu sama lain, ada saja hal-hal yang bisa kadang, ya, membuat kita kesel, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Tapi poinnya adalah la taghdab, dalam artian jangan termakan, jangan oleh marah tersebut, atau jangan kalah oleh marah tersebut, ya, sehingga kita meluapkannya melalui lisan atau juga tangan. Imam Nawawi menguatkan dengan hadis lain. Jadi Imam Nawawi di sini menguatkan dengan hadis lain untuk menjelaskan hadis tadi, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dengan hadis Nabi kita sallallahu, iyyakum wal ghadab. Ya, iyyakum wal ghadab, ya, artinya janganlah kalian marah, ya. Jangan marah. Kenapa? Fa innahu jamrah, karena itu adalah bara api. Jamratun, ya, fa innahu atau jamratannya, fa innahu jamratan tatawaqqadu fi fuadi bani Adam, menyala-nyala di fuad ibni Adam, ya, fuad yang ada nama fuad artinya hati, ya, hatinya manusia, ya. Alam tara ila ahadikum, tidakkah kalian melihat kepada seseorang di antara kalian, idza ghadiba, jika dia marah, kaifa tahmarru,
atau tahmarru ainahu, bagaimana dua matanya memerah, wa tantafikha audaju, dan urat-uratnya menjadi tegang, ya. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalik, maka jika kalian merasa marah seperti itu, ya, falyadji, maka hendaklah dia berbaring, artinya hendaklah dia berbaring, au yalsiq bil ard, atau dia yalsiq bil ard secara harfiahnya dia nempel dengan tanah, mungkin istilahnya tiduran, istilah sekarang apa, mungkin rebahan gitu ya, dengan tanah. Dan itu membuat insya Allah lebih membantu dia untuk bisa mengalahkan emosi atau amarahnya tadi. Ya, itu tambahan dari Imam Nawawi, sekaligus menjadi informasi tentang solusi, informasi tambahan tentang apa itu hakikatnya marah. Memang sesuatu yang menyala di hati manusia, dan itu bisa kita rasakan ya, ketika kita marah itu seperti ada kekuatan yang bisa menggerakkan kita, bisa menggerakkan lisan kita, bisa menggerakkan tangan kita, dan sepertinya ya sebagaimana api, dia memberi daya, memberi tenaga gitu untuk kita melakukan. Tetapi poinnya bagaimana kita bisa mengalahkan amarah tersebut. Di antara caranya adalah dengan tadi disebutkan mencoba untuk berbaring atau tiduran. Ya, di antara nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Tabrani. Itu pertama, jadi ada tentang hakikatnya dan juga di antara solusinya. Kemudian Imam Nawawi kembali menambah riwayat lain ya, tentang hal ini. Ya. Waja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis kembali, seseorang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan, yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya. Mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Jadi ini mirip hadis yang dinukil oleh oleh Ibnu Hajar tentang penjelasan pemuda tadi, ya. Jadi pemuda tadi yang siapa? Karena jawabannya la taghdab walakal jannah. Jadi seseorang ini meminta, ajari kepadaku ilmu atau sesuatu ajaran yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Jawaban Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Ya, Masya Allah, ini lebih eksplisit dan lebih memotivasi ya kepada kita, lebih eksplisit, di mana Nabi kita SAW mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Artinya seakan-akan hubungannya lebih jelas ya, la taghdab walakal jannah, jangan marah ya. Meskipun dalam ayat tadi, ayat yang kita baca sebenarnya juga jelas ya. Jadi siapa yang akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah SWT yang lebih baik dan lebih kekal, tentu maksudnya adalah surga. Ya. Tapi di sini lebih langsung dekatan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Ya. Ini kalau teman-teman ingat di TPA, ya kita sering dengar anak TPA nyanyi lagu ini. Anak-anak la taghdab walakal jannah. Tentu ini nasihatnya. Kita yang memimpikan surga, maka di antara caranya adalah menahan amarah tadi, bara api yang ada dalam hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallam juga bersabda, Imam Nawawi menukil kembali, innal ghadaba, sesungguhnya ghadab, rasa marah itu minasyaitan, dari syaitan. Ya. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Jadi ini informasi kembali informasi nas Al-Quran maupun hadis biasanya isinya informasi. Baru nanti kadang ada perintah atau larangan. Jadi ada yang sifatnya informasi, disebutkan informasi bagi kita, kabar atau khabar dalam bahasa Arab, innal ghadaba minasyaitan. Ini keyakinan kita bahwasanya ghadab yang disebutkan sebelumnya sebagai bara api itu minasyaitan. Datang dari syaitan, wa inna syaitan. Ya, tentunya kita paham juga di antara syaitan adalah bagian dari diri kita ya, sisi
buruk dari kemanusiaan kita. Kita ketahui ya, sisi kemanusiaan kita bisa mengajak kepada baik, bisa juga mengajak kepada yang buruk. Jadi marah itu sisi syaitaniahnya, ya, sisi tidak baiknya. Artinya Nabi kita SAW mengatakan innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan, dan syaitan itu khuliqa minan nar, tercipta dari api. Wa inna ma yudfi'un nar alma, dan sesungguhnya yang bisa meredam atau memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Ya, hendaklah dia berwudu. Ini malah belum ditulis terjemahnya. Hendaklah dia berwudu. Ya, jadi di sini ada dua hadis. Hadis pertama tentang pertanyaan yang dijawab la taghdab walakal jannah. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa marah itu dari setan itu diciptakan dari api, dan api itu bisa padam dengan air. Maka jika marah, solusinya adalah falyatawaddo, hendaklah dia wudu. Ya, hendaklah dia wudu. Hadis lain, Imam Nawawi juga menukil waqala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari qala, Abu Dzar berkata, qala lana, bersabda kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun, jika seorang di antara kalian marah wa huwa qa'imun, dan ia sedang berdiri, falyajlis, duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, ya, wa illa falyadji'u, ya. Jadi kalau hilang, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, coba lagi. Cara selanjutnya adalah hendaklah dia berbaring. Artinya hendaklah dia berbaring. Ya. Di sini beberapa nas yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ada beberapa solusi, ada informasi bahwa amarah itu yang membara di dalam hati manusia, dan ada solusi. Caranya adalah duduk. Ya, kalau tidak duduk, berbaring. Tadi telah disebutkan ya, berbaring atau bahkan sampai betul-betul nempel dengan tanah, artinya betul-betul tiduran gitu ya. Dan solusi lain dalam hadis tadi adalah falyatawadda, dia berwudu. Ya, dia berwudu. Ya, itu diantara solusinya. Dan selanjutnya ini juga menarik bagaimana Imam Nawawi menukil riwayat tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa qala Isa alaihissalatu wassalam li Yahya bin Zakaria alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Yahya, ya, bin Zakaria, putra Zakaria. Ya. Nabi Isa mengatakan, inni muallimuka ilman nafi'an, saya hendak mengajarimu ilmu yang bermanfaat. Ya. Nabi Isa mengatakan, la taghdab, janganlah marah. Faqala, maka Yahya bin Zakaria bertanya, wa kaifa li alla aghdaba, bagaimana saya untuk bisa tidak marah? Jadi bagaimana caranya tidak marah? Ya. Ada penjelasan Nabi Isa, qala idza qila laka ma fika, ini terkait orang lain. Jadi orang lain ada yang berkata tidak baik tentang kita, ya, itu diantara hal yang secara manusiawi membuat kita marah. Maka metodenya, strateginya di sini Nabi Isa mengajarkan, dinukil oleh Imam Nawawi, idza fika, jika yang dikatakan itu ada pada diri Anda, jadi kita mengakui itu ada, fakul, maka katakanlah dzanbun dzakartahu astaghfirullah minhu, maka atau ya dosa yang engkau sebutkan tadi itu, astaghfirullah minhu, saya meminta ampun kepada Allah SWT dari dosa tersebut. Artinya melihat dari perspektif bahwa alhamdulillah disebutkan atau diingatkan tentang hal tersebut, dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau memang benar, jadi berbesar hati benar, dan dia meminta ampun kepada Allah SWT atas hal jelek yang membuat dia dicela oleh orang lain, dan ternyata memang yang dicela itu ada pada pada diri kita, ya. Maka caranya adalah kita mengingat
ya, dari sisi kita mengingat dan kita meminta ampun kepada Allah SWT atas dosa tersebut. Jadi fokusnya kepada apa yang disebutkan oleh orang tersebut, ya, dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in qila laka ma laisa fika. Ya. Wa in qila laka, jika yang dikatakan kepadamu itu ma laisa fika, tidak ada pada dirimu, jadi itu tidak benar sebenarnya. Ya, fitnah istilahnya. Fahmadillah. Jadi pertama adalah sebelum kita marah, pertama justru yang dihidupkan adalah sisi fahmadillah. Maka pujilah Allah SWT. Idlam yaj'ala fika ma apa ini ketika Allah SWT tidak menjadikan hal yang jelek itu ada pada diri Anda. Ya. Jadi ketika yang misalnya kita dituduh hal yang jelek, misalnya ini contoh saja dasar tukang judi misalnya, maka justru Nabi Isa mengajarkan bersyukurlah ternyata itu tidak ada pada diri kita, bahwa alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk terlindung dari kebiasaan buruk, kebiasaan yang diharamkan Allah SWT. Ya. Jadi justru kita malah perspektifnya, alhamdulillah, yang dia sebut itu tidak ada pada kita. Kalau ternyata ada di kasus yang pertama tadi, maka fokus kita juga pada astagfirullah. Dosa yang disebut itu ternyata ada, dan kembali fokus kita bagaimana kita meminta ampun kepada Allah SWT atas dosa yang disebutkan oleh orang tadi. Ya. Maka itu ya disebutkan saya, maka itu adalah kebaikan, ya, yang Allah berikan kepada kita, ya, ketika tadi ada dosa atau keburukan yang disebutkan itu tidak ada pada diri kita. Ya, jadi kembali strategi olah fikir perspektif kita yang menarik dinukil oleh Imam Nawawi dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau memang benar, maka segera kita istighfar kepada Allah SWT. Jadi hubungan dengan Allah SWT, perspektif kepada Allah SWT ini yang lebih penting. Ya. Kalau tidak benar juga sama, kita langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara hal yang meredam rasa marah kita. Jadi fokusnya bukan pada mengapa dia begitu kepada saya, tapi fokusnya, oh benar itu dosa, maka saya astagfirullah, istighfar kepada Allah SWT, meminta ampun. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita memuji ternyata yang dia tuduhkan itu tidak ada. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga menukil riwayat lain dari Amr ibn al-As. Ya. Imam Nawawi menukil dari Amr bin al-As. Amr bin al-As menyebutkan, Sa'altu Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amma yub'iduni anil ghadabillah, yang menjauhkanku dari murka Allah SWT. Anil ghadabillah ta'ala qala, maka jawabannya la taghdab, janganlah marah. Dari riwayat lain, ya, bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, hal-hal yang bisa menjauhkannya dari kemarahan atau murka Allah SWT, maka jawabannya la taghdab, jangan marah. Ya. Dalam kaidah umum sebutkan hendaknya kita memperlakukan manusia sebagaimana kita pun senang diperlakukan seperti itu. Ya. Maka ini terkait atau mirip dengan itu, ya. Kita tidak ingin murka Allah SWT, maka kita pun mencoba untuk menahan amarah atau murka kita kepada orang lain. Kemudian ya, riwayat terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi, waqala Luqman libnihi, berkata Luqman yang ada di surah Luqman berkata kepada putranya, idza aradta an tu'akhi akhan fa'aghdibhu, jika engkau hendak menjadikan seseorang sebagai saudaramu, fa'aghdibhu, maka buatlah ia marah. Ini menariknya. Jadi Umar mengatakan kalau mau menguji, jadi sebagai ujian, ya. Jika ia, maka kalau mau mengambil saudara, maka coba buatlah dia marah. Ya. Jika ia fa'in ansifka wa huwa maghdabun atau mughdabun, kalau dia tetap berlaku adil. Nah, berlaku adil ini artinya dia bisa menahan amarahnya sehingga dia tidak berlaku zalim, ya. Sehingga dia tidak berlaku zalim, ya. Padahal dia marahnya, padahal dia saat itu bisa jadi marah karena memang dipicu, ya, kemarahan itu, tapi dia bisa
tetap menahan diri dan bersikap adil. Wa illa fahdharhu. Ya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka berhati-hatilah terhadapnya. Nasihat Luqman ini tentu bisa kita lihat dari perspektif lainnya, bagaimana kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang layak dijadikan saudara oleh siapapun. Ya. Jadi ketika ada hal yang membuat kita marah, ya, maka di antara hal di sini yang bisa kita perspektifnya adalah kita tetap mencoba menahan diri dan bersikap adil kepada teman kita tersebutnya, bersikap baik dan tidak meluapkan amarah kita kepada teman kita tadi. Ya, ini nukilan terakhir dari Imam Nawawi yang insya Allah memberikan berbagai sisi kepada kita dari hadis la taghdab tadi. Yang Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat lain disebutkan la taghdab walakal jannah. Lebih eksplisit, lebih jelas. Jangan marah, maka bagimu surga. Ya. Dalam penjelasan Imam Nawawi ada informasi bahwasanya marah itu adalah dari setan, marah itu adalah seperti bara api yang ada dalam dada manusia, dan dalam penjelasan Imam Nawawi juga banyak solusi-solusi tadi untuk menahan amarah. Di antaranya tadi duduk atau tiduran. Solusi lain adalah dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Solusi lain yang disebutkan Nabi Isa adalah dengan memainkan perspektif pemikiran kita yang selalu mementingkan hubungan kita dengan Allah SWT. Ya, beristighfar ketika itu benar dan bersyukur ketika tidak benar. Ya, bersyukur ketika tidak benar. Alhamdulillah. Ini beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan hadis ke-16 kita ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, nasihati saya." Nabi SAW mengatakan la taghdab. Ya, orang itu berulang lagi, nasihati saya. Nabi SAW tetap mengatakan la taghdab. Nasihati saya la taghdab. Ya, dengan beberapa penjelasan tadi. Kemudian mungkin sekedar untuk melengkapi ya tadi, saya coba sekedar mengenalkan, tidak sempat disalin. Tadi Imam Nawawi mengatakan bahwa secara tabiat kita itu akan marah ketika tadi ada orang yang mencela kita, mengatakan kita dengan perkataan-perkataan yang jelek apapun itu ya. Baik itu benar ataupun tidak benar, kadang kita bawaannya marah ya. Dan kita tugasnya adalah menjaga diri untuk tidak marah. Tapi di sisi lain ini sebagai pelengkap dan bagaimana ada hal yang bahkan di dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi membuat sebuah bab, ya, bab ke-77 di dalam buku kitab yang pertama ya. Beliau kan judulnya malah marah jika kehormatan syariat dilanggar dan membantu untuk kemenangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita coba dudukan secara tadi, ada hal yang secara tabiat membuat kita marah karena manusia kita. Ya. Maka syariat akan memberi kita ganjaran ketika kita menahan amarah tersebut. Ya, menahan amarah tersebut. Nah, di sisi lain ada hal-hal ketika justru yang dihinakan adalah syariat Allah SWT, ya. Dan justru di situ yang dibalas atau yang diberi pahala adalah ketika seseorang merasa marah, ya. Dia merasa marah, dia ngambek atau dia emosi ketika syariat itu dilanggar. Jadi dia merasa marah karena bisa jadi itu tidak tabiat kita, bukan tabiat kita ketika ada syariat-syariat Islam dilarang lalu kita marah, atau meskipun ada tabiat dorongannya kecil untuk marah. Dan sebaliknya syariat mengajarkan kita untuk membela, ya, membela ketika ada hurumatillah, kehormatan Allah yang dilanggar. Ini sekilas ya, bagaimana kita coba menyelami
pelajaran dari Imam Nawawi, ya, apa yang ingin beliau sampaikan di bab ini, beliau artinya dengan judul seperti ini, ya, hendaknya kita itu marah ketika syariat Allah SWT yang dilanggar dan kita membantu untuk kemenangan agama Allah SWT. Artinya malah kita terpanggil untuk membantu itu. Imam Nawawi berargumentasi, ya, berhujjah tentang konsep judul ini dengan ayat di surah Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, ya, kehormatan-kehormatan Allah SWT, termasuk di situ adalah syarat-syarat Allah SWT, fahuwa khairun lahu, maka itu baik baginya, ya, inda rabbih, bagi di sisi Tuannya. Dan beliau sambungkan sisi kedua adalah intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah SWT, ya, karena tadi ketika agama Allah dihinakan, kita tidak diam, kita ada keinginan, ada merasa tidak enak, ya. Karena tadi mungkin bisa jadi tabiatnya, ya, kecenderungan jiwa kita malah kita tidak merasa marah, ya, kita malah merasa wajar, ataupun ada marah sedikit tetapi takut untuk menyatakan kemarahan tersebut, ya. Nanti tentang cara menyatakannya kita coba ambil sedikit pelajaran. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, jadi kita perlu menolong agama Allah SWT berangkat dari rasa marah tadi, ya, berangkat dari rasa marah. Sebelumnya kita sebutkan bahwasanya rasa marah itu ada dan tetap harus menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga fisik kita agar tidak berlaku zalim. Maka kalau kita lihat di dalam hadis-hadis ini, ya, misalnya hadis ini kita jadikan contoh bagaimana ada seseorang, ya, yaitu Uqbah bin Amr al-Badri, lapor kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Mas'ud ini, yaitu Uqbah bin Amr, mengatakan ada seseorang lelaki lapor kepada Nabi kita Muhammad. Dia cerita bahwasanya dia kadang sengaja tidak ikut sholat subuh berjamaah karena imamnya itu panjang sekali bacaan sholat subuhnya. Ini bab lain, tapi itu yang membuat orang itu curhat, lapor kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka lihat di sini periwayat hadisnya, sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, "Fama ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad." Saya tidak pernah melihat Nabi kita sallallahu marah dalam wasiatnya seperti itu. Jadi marah ketika berwasiat seperti marahnya saat itu. Asyadda mimma ghadiba yauma idzin, yang lebih dari kemarahannya. Jadi mendengar ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga membuat orang lain sampai tidak ikut sholat berjamaah. Jadi beliau marah karena ada sesuatu yang sampai membuat ada seorang muslim tidak ikut jamaah, padahal itu sesuatu yang agung, ya. Gara-gara ada kesalahan dari sisi imam di sini, yaitu yang bacaannya terlalu panjang, ya, bacaannya terlalu panjang. Maka Nabi SAW marah, ya, dan marah itu tampak dari mukanya, tetapi tetap Nabi SAW tidak melakukan hal yang tentunya zalimnya. Beliau berkhutbah kepada sahabat, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, bahwa ada di antara kalian munafirin, membuat manusia jauh dari agama Allah SWT gara-gara kesalahan kalian, gara-gara kesalahan kalian. Lalu saya sebutkan selanjutnya tentang agar imam untuk tidak memanjangkan bacaannya, karena ada orang tua, anak kecil, dan orang yang punya hajat di jamaah sholatnya. Tapi poin kita adalah tadi marah ketika ada hal yang menyimpang dari syariat itu malah disyariatkan, ya, malah disyariatkan. Khair, itu untuk melengkapi, ya, dari bahasan kita tentang hadis kita yang ini, ya. Mungkin itu saja, ya, penjelasannya Asli. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi bagi ikhwah atau akhwat yang mau ada tambahan, menambahkan silakan, atau ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan juga silakan.
Ya, baik. Terima kasih banyak Kang Topan atas penjabaran hadis dari Imam Nawawi ini. Silakan kepada Bapak Ibu, Mas, Mbak sekalian yang apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung atau bisa juga lewat chat diketik gitu ya. Ya, marah ini tadi seperti yang dijelaskan ya. Ini adalah tabiat manusia. Apa namanya? Sangat manusiawi gitu. Jadi ini sangat erat dengan kehidupan kita dan tadi telah dijelaskan panjang lebar ya tentang marah tersebut, bagaimana kita harus menjalankan menghadapinya gitu ya. Nah ini ada pertanyaan atau ada tambahan. Masya Allah, ada tambahan dari Kang Victor biar tambah semangat. Ini saya coba bacakan. Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Hasan dari riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari sahabat Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami Shaghir. Masya Allah, ya itu tadi apa namanya? Ada hadiah itu dari Allah ya di akhirat nanti yang bisa menahan amarah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sepertinya ini ya apa kawan-kawan kita hari ini mungkin materinya terlalu mudah mungkin Ustaz Topan ya. Maksudnya sudah sangat diaplikasikan setiap hari gitu. Amin. Assalamualaikum. Oh iya, baik silakan. Salam. Izin bertanya ya. Topan tadi telat ya karena ada urusan dulu di luar. Ya. Ini mengenai tentang tadi yang enggan ke masjid gara-gara bacaan sholatnya panjang itu. Sebenarnya ada kasus juga ini Ustaz. Jadi bagi sebagian orang ya khususnya pada saat yang dia bangun sedang pas azan gitu subuh misalkan ya itu berharap imam itu lebih panjang gitu bacaannya sehingga dia tidak masbuk gitu kan. Tapi di lain pihak juga barusan saja disampaikan kalau asalkan ada yang tidak berkenan juga makmum jika imamnya kepanjangan gitu ya. Nah pertanyaan Anda tuh seperti ini Ustaz. Sebenarnya kalau kita jadi imam di sholat subuh khususnya gitu ya, itu sepanjang apa surat itu yang dianjurkan gitu untuk dibacakan di sholat subuh maupun di sholat yang lainnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah. Ahmad. Ya. Sebelum masuk ke situ, kita kembali jazakumullah khair, Kang Vektor sudah beri tambahan semangat. Mungkin ini juga yang mensemangati Kang Rahmat langsung nanya ini. Jadi kalau marah, tapi padahal kita bisa mengungkapkan, malah kita memilih untuk tidak marah. Nah itulah kekuatan karena bisa menahan bara api tadi, menahan bara api amarah kita, insya Allah. Dan ini yang kita coba tarbiyahkan kepada diri kita, ya latih kepada diri kita. Nah tentang tadi bagaimana cerita yang di akhir kita sampaikan, bagaimana kisah Nabi SAW yang marah ketika ada orang yang curhat, ya, bahwa dia sampai batal atau keluar dari sholatnya, bahkan dia tidak ikut sholat jamaah karena imamnya kepanjangan. Kadar panjangnya ya sebenarnya wallahu a'lam, tapi tentu akan beda-beda dan kita bisa melihat keumuman dari kondisi di situ ya, keumuman dari kondisi di situ. Meskipun misalnya umumnya yang dibaca subuh itu umumnya di masyarakat kita biasanya agak lebih panjang dibandingkan yang dibaca maghrib atau ya terutama maghrib ya. Maghrib seringnya lebih pendek dan itu bukan hal ya hanya kebiasaan aja, artinya kita bisa lihat kondisi orang-orang kebiasaan pada saat itu dan jadi ukurannya agak tidak bisa kita pastikan juga ya, wallahu a'lam. Kalau teman-teman ada yang mau nambahkan silakan. Karena misalnya situasi tentu berbeda untuk kasus-kasus yang khusus. Misalnya kebetulan dia imamnya memang di madrasah tertentu, ruangan lingkungan yang tertutup dan orang-orang di situ memang siap dengan hal tersebut ya.
bahkan itu jadi semacam pembinaan bagi mereka untuk siap dengan hal tersebut, maka dia bisa ukurannya berbeda ketika kita ada di masyarakat umum. Masyarakat umum pun mungkin beda juga kelasnya. Artinya kita bisa lihat kebiasaan di masyarakat itu, kalau itu di masyarakat yang memang kita kenal. Jadi kalau di masyarakat itu misalnya sudah terbiasa surah Al-A'la, satu surah-surah, bahkan kalau di masyarakat itu ternyata terbiasa juga dengan surah yang agak panjang, bisa jadi memang sudah biasa ya, memang sudah terbiasa. Jadi wallahu alam, jawaban pastinya memang agak sulit ya, agak sulit. Tapi lebih aman sebenarnya kita ambil yang medium lah kalau di Indonesia ya. Misalnya surah-surah Atin ya, artinya hal yang tidak kepanjangan, tidak juga kecepatan artinya. Jadi ini satu sisi lain bacanya juga jangan cepat-cepat ya. Jadi wallahu alam ya, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan. Dari yang Anda ketahui memang bisa beda-beda bergantung pada kebijakan. Ini bagian dari kebijaksanaan kita melihat kondisi makmum saat itu ya. Kondisi makmum di lingkungan di mana kita mengimami tersebut. Kalau kita tidak tahu secara umum, maka yang paling aman adalah kita mengambil yang normal secara ukuran. Misalnya kita anggap Indonesia pada umumnya ya. Indonesia pada umumnya. Allah alam. Di beberapa kampung, maaf Anda silakan kampung karena ini pengalaman pribadi, seringnya kalau kita ke daerah-daerah ya, yang malah nuansa Islamnya masih kuat, itu mana kalau kita sholat subuh hari Jumat itu biasanya full dibaca surah Sajdah, dan itu memang sunnah sebenarnya, sunnah membaca surah Sajdah di hari Jumat subuh ya. Dan itu agak susah sebenarnya kalau diamalkan di tempat lain. Tapi di kampung itu, di daerah itu sudah dikenal dan masyarakat kenal memang sunnahnya subuh hari Jumat itu rakaat pertama baca surah Sajdah dan mereka ada ruku, ada tilawah di situ. Jadi mungkin pada kondisi itu ya justru sewajarnya itu diamalkan ya. Karena sudah jadi seakan meskipun tidak by syariat wajib ya, menjadi warga di situ terbiasa dengan hal tersebut. Wallah, mungkin ada rekan lain yang mau menambahkan tentang pertanyaan Kang Rahmat ini. Begitu mungkin Kang Rahmat, punten. Ya. Dan sekalian disambungkan lagi tentang mengenal masyarakat kita dan juga mengenal lingkungan kita lebih sempit lagi. Sebenarnya dalam hadis yang tadi kita baca, para ulama mengambil pelajaran mengapa Nabi kita SAW memberi nasihat la taghdab kepada sahabat ini. Ya. Karena menurut pengenalan Nabi kita SAW kepada sahabat tersebut, nasihat itulah yang paling tepat bagi sahabat tersebut. Ya. Sehingga nasihat itulah yang dipilihkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat tersebut. Ya. Sebagian ulama malah mengatakan umumnya, standarnya, nasihat itu sebenarnya nasihat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Tapi dalam kasus ini Nabi kita SAW keluar dari patron standarnya nasihat takwa. Karena apa? Karena la taghlab itulah yang lebih tepat ya bagi orang ini. Ya. Jadi karena pengenalan Nabi kita SAW terhadap mad'u dalam hal ini sahabat yang bertanya. Ya. Dalam pertanyaan Kang Rahmat tadi, ya, secara umum adalah pengenalan dari imam kepada jamaahnya, bagaimana dia bisa mengenal jamaahnya. Ya. Dan untuk kasus-kasus insidentil, misalnya ternyata ada anak nangis dan lain-lain, maka syariat mengajarkan untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat bacaan kita ketika ada hal yang insidentil seperti itu. Wallahu a'lam. Saya baca langsung ya, Kang Asli. Pertanyaan di teks dari Kang Vektor, bagaimana adab, hukum, tips-tips praktis tentang marah kepada anak dalam rangka mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kembali secara mungkin pertama kita ambil pelajaran yang sempat kita sampaikan di beberapa majelis
tentang ajaran Nabi kita SAW dalam mengajari anak sholat. Kita tahu anak itu disyariatkan untuk mulai diajarkan sholat itu usia berapa? Tahu ya? Usia 7 Bang. 7 tahun. Ya. Tentunya pada dasarnya boleh ya. Sebelum 7 tahun pada dasarnya boleh selama tidak membawa mudarat bagi jamaah. Artinya malah mengganggu jamaah yang lain. Artinya 7 itu mulai disunnahkan. Lalu kapan dia atau kita orang tua boleh memberi pukulan yang bentuknya pendidikan bagi anak kita? Usia 10 tahun kali. 10 berapa? tahun. 10 tahun Kak. Ya, 10 tahun. Sebagian ulama memperhatikan atau mengambil pelajaran dari sini, mumpung sebagian kita senang hitung-hitungan. Dari 7 tahun ke 10 tahun itu berapa kali waktu sholat? Berarti 3 tahun ya, dikali berapa hari, dikali 5. Banyak sekali. Sehingga pelajarannya sebanyak itulah orang tua itu harus sabar untuk tidak memukul anak itu, dan itu pun pukulan yang sifatnya pendidikan ya, tidak pada tempat-tempat yang bisa menjadi bekas yang anak itu ya, tidak pada tempat-tempat misalnya di muka, tapi juga seringnya disebutkan di kaki, dan pukulan yang juga sifatnya mendidik ya, pukulan yang sifatnya mendidik. Jadi kembali kita lihat bagaimana orang tua memang diajarkan dalam konsep sholat saja bersabar. Setelah masuk usia 7 tahun misalnya, maka kita mengingat dia sudah mau, maka kita minta sholat. Ya. Mungkin dia masih belum mau, kita masih sabar. Setelah katakanlah sebulan berarti kan 30 kali 5, 150 kali kita merintah nggak sholat. Mungkin bawaan kita sudah kesel. Wah, ini anak kok begini ya, mungkin sudah ada keinginan keluar kalimat-kalimat jelek bahkan ya. Nah disitulah syariat mengajarkan sabar dulu, karena justru syariat mengajarkan setelah 3 tahun ya. Jadi proses itu berjalan selama 3 tahun, orang tua diajarkan menunggu. Ini dari sisi poin bagaimana memang orang tua perlu sabar dalam mendidik anak dan tidak bersegera untuk untuk marah ya. Tidak segera untuk marah. Poinnya sama. Kesel, ngambek itu manusiawi. Kita ngajak sesuatu lalu dia enggak, ya, kita perintah sesuatu dia enggak, kita larang sesuatu dia malah bablas ya. Tentu ada rasa kesel tadi ya, ada rasa kesel, tapi kembali jangan sampai keluar dalam bentuk marah yang emosi, apalagi tadi kan jaga lisan, jaga fisik kita dan jaga hati kita. Jangan sampai hati ini juga yang bahaya, jangan sampai muncul niat-niat buruk, apalagi doa dari orang tua ini juga perlu hati-hati. Jadi pertama mungkin adabnya atau pelajaran umumnya bagaimana kita diminta untuk bersabar dalam mendidik anak kita. Bersabar dan bersikap lemah lembut secara umum. Ya. Karena kalau kita korelasikan antara memukul kaki yang memukul pendidikan dengan kita bisa coba korelasikan dengan perkataan yang sifatnya memarahi bahkan sampai menyakitkan hatinya. Ini tentu juga bahaya ya. Mungkin bisa lebih bahaya daripada pukulan ke kaki yang sifatnya pendidikan yang baru dibolehkan setelah 3 tahun. Mungkin ada yang sudah ngitung 3 kali 360 itu jumlah harinya ya, dikali 5. Jadi jumlah itulah yang kita diajarkan untuk bersabar. Jadi poin pertamanya kita hendaknya bisa menjaga diri kita bersabar, dan dengan bersabar maka kita bisa mulai bermain dengan solusi-solusi lain. Misalnya dengan memberi contoh, dengan tetap memberi contoh tadi, tetap memberi contoh dengan kita tentunya juga sholat bagi yang bapak-bapak, yang laki-laki, anaknya juga laki-laki, memberi contoh dia tetap ke masjid dan anaknya itu melihat contoh dari bapaknya, ya.
bekal kesabaran tadi kita tidak emosi, kita bisa ambil cara berikan dia buku tentang kisah-kisah yang baik ya. Kita bisa sampaikan dengan cara-cara yang bijak ya, dengan kisah, dengan motivasi atau dengan sifatnya ancaman tapi tidak bentuknya ancaman langsung kepada anak itu ya. Misalnya ancaman tentang orang-orang yang tidak sholat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebih seperti itu aturan umumnya, prinsip umumnya jangan sampai kita lepas 3 hal tadi. Kontrol terhadap lisan, fisik kita, dan juga hati kita. Ya, hati kita. Artinya hati kita menjadi buruk kepada anak kita dan itu bisa keluar dengan lisan kita tanpa sengaja kita pun bahkan waliyadzubillah mengucapkan doa-doa atau yang juga tidak baik bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Dan tentu ini tema yang juga sangat luas dari Allah alam yang Anda bisa sampaikan mungkin seperti itu. Kalau teman-teman sekalian mau nambahkan, teman-teman silakan. Ya, kan tadi marahin anak malah suka tambah keras anaknya. Ya, ini sepertinya problema kita semua tentang bagaimana mendidik anak. Memang ujung-ujungnya tentu tadi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan itu prinsip atau ajaran syariat kita. Ya. Jadi kalau ditanya lagi apakah sempat marah atau sempat membentak, tentu urusannya beda lagi. Artinya kita dengan segala kelemahan kita kadang lepas kontrol, kadang kita keluar perkataan-perkataan yang emosi, perkataan yang keras. Nah, ini tentu kita perlu istighfar kepada Allah SWT, mencoba memperbaiki. Ya, meskipun syariat mengajarkan kita tadi untuk tetap sabar, tidak sampai belum beralih kepada tahap memukul yang emosi tadi. Ya, jadi memang ya semoga Allah SWT menguatkan kita untuk untuk mendidik dan membina anak-anak kita. Semoga kita juga bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Dan tentu seperti yang tadi sempat disebutkan ya di awal tentang doa, ya kembali doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Jadi jangan lupa sisi doa, selalu mendoakan anak kita, hindari kalimat-kalimat marah sampai keluar laknat waliyadzubillah ya, menyebut hal-hal yang jelek terhadap anak kita. Maka bisa begitu ya tadi karena setan memang mendorong kita untuk tersebut. Dan ya sebagaimana kita pun tidak senang dibegitukan, ya, apalagi anak-anak yang masih kecil merasa offended ya, merasa diserang ya, merasa bahkan tanpa sadar dia merasa terhina, bahkan dia ujungnya merasa hina memang. Akhirnya dia merasa oh iya saya memang begitu, akhirnya dia bablas jadi jelek. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam ya. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Kang Indra, bismillah, hadis ini kaitan dengan menghajar saudara maksimal 3 hari bagaimana? Apakah menghajar saudara sama dengan marah? Dan kalau lebih dari 3 hari bagaimana? Dan juga kaitan marah dengan hadis memutus silaturahim. Orang yang menghajar maksimal 3 hari. Ya, menghajar ini wallah alam, mungkin orang Indonesia dapat dari hajar ini, akar katanya mirip dengan hijrah ya. Jadi hijrah itu bisa hijrah tempat, hijratul makan dalam bahasa Arab, hijrah secara tempat, bisa hijratul amal, hijrah dari amalan yang jelek kepada amalan yang baik, dari tempat yang tidak kondusif untuk berislam, bahkan tidak bisa untuk berislam kepada tempat yang lebih kondusif untuk berislam. Ada juga hijratus syakhs, artinya kita hijrah dari seseorang, kita menjauhkan diri kita atau kita mengisolasi diri kita dari seseorang yang perlu yang itu adalah sebagai bentuk pendidikan atau bentuk nasihat kita kepada orang tersebut. Jadi hajar ini para ulama pun memberikan qaid atau batasan bahwa agar hajar itu memang membuat dia memberi efek jera ya, memberi efek jera, sehingga misalnya ada orang
Misalnya ada teman kita, ya, misalnya di kampus atau tempat kerja, dia misalnya kita tahu kemudian dia malas untuk sholatnya, kita kasih tahu sholat dia juga nggak mau sholat, maka di antara bentuk pendidikannya bisa kita hajar. Hajar artinya kita menghentikan komunikasi dengan dia. Tentu poinnya adalah itu adalah dengan harapan memberi efek jera kepada orang tersebut sehingga ujung-ujungnya orang tersebut bisa menjadi baik. Ya, selalu semangatnya adalah semangat untuk memberikan nasihat, ya, memperbaiki seseorang agar dia menjadi baik. Ya. Itu menjadi efek jera bagi orang tersebut. Jadi bagian dari hikmah tadi kita lihat apakah kalau kita biarkan dia, kita hajar dia, kita isolasi dia, itu baik bagi dia atau tidak, atau malah ketika kita tidak ngobrol dengan dia, malah dia gaulnya semakin tidak baik. Ya, dia malah ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, malah bukan hanya malas sholat. Ya. Dia mungkin ya malas sholat itu tadi udah parah juga ya, tapi mungkin dia malah lebih parah lagi mengajarkan kemaksiatan yang lain. Jadi ini poin tentang bagaimana menghajar saudara kita. Ya, menghajar saudara kita, jadi ada semacam kriteria agar kita perlu perhatikan. Jangan-jangan yang lebih baik adalah justru kita tetap memberi nasihat, dia terus bersabar, terus memberi nasihat dan coba mengajak dia berteman dengannya. Ini ada dua kondisi yang tentu perlu kita lihat mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik bagi saudara kita tersebut agar dia kembali kepada Allah SWT atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya hadis ini kembali agar orang yang tadi kalaupun dia menghajar, maka jangan sampai dia emosi, jangan sampai dia menunjukkan misalnya emosi, adanya tadi lisan, mulut dan hatinya itu tetap bisa dijaga. Kalaupun memang dia memilih hajar itu sebagai bentuk nasihatnya, ya dia lakukan itu tanpa perlu. Kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW memang tidak dizolimi, ya, tidak dizolimi secara aktif, ya. Kan ini yang masyhur tentang 3 sahabat yang tidak ikut perang karena tidak punya alasan lalu dihajar, diisolasi oleh Nabi kita SAW dan kaum muslimin selama hampir 50 hari, ya, kalau tidak salah. Ya, dan itu memang memberi efek jera kepada sahabat tersebut dan turun ayat yang Allah menyatakan menerima. Apakah sama dengan marah? Wallahu a'lam. Apakah itu Allah alam, belum bisa terlalu jawab dan lebih pasti tentang itu apakah itu marah, dan kalau lebih dari 3 hari bagaimana? Ya, syariat mengajarkan memang tidak lebih dari 3 hari dalam menghajar saudara kita di saat ini, ya. Jadi sebaiknya kita tidak menghajar. Di antara bentuk hajar yang betul-betul dalam disyariatkan itu memang agak keras dalam artian ketika dia salam tidak kita jawab dan lain sebagainya. Maka kembali Allah alam secara umum perlu hati-hati untuk memilih opsi hajar ini. Apakah dia masuk di memutus silaturahim? Kalau memang dia adalah hajar yang masuk kriteria tadi, ya dia punya alasan untuk itu, ya, untuk tidak menjawab salam karena tadi dia punya alasan yang sah yang menurut ghalabatul dzan kemungkinan besar dia itu cara yang terbaik, itu bisa jadi. Tapi secara umum ini pendapat pribadi Ana, dalam kondisi sekarang kita agak berat sebenarnya, ya, untuk kita memilih opsi hajar, ya. Dalam artian memutus silaturahim lalu berharap itu memberikan efek jera, ya. Berharap itu memberi efek jera bagi teman kita. Seringkali memang akhirnya informasi itu tidak selalu tersampaikan kepada dia dengan baik dan dia malah makin tidak baik, ya. Wallahu a'lam. Afwan kalau tidak jelas, tapi ya kurang lebih seperti itu. Maksudnya tergantung kondisi dari orang yang dihajar tersebut, dan kayaknya saat ini agak berat kita untuk memilih hajar itu yang terbaiknya. Hajar itu yang terbaik karena tadi selalu ada opsi dia untuk bisa malah lebih buruk dengan bertemu orang yang lebih buruk.
Wallahu a'lam. Dan kalau itu tidak baik, lebih baik, maka sayang kita mengorbankan tadi silaturahim yang seharusnya tetap dijaga ya. Silaturahim yang harusnya tetap dijaga itu dikorbankan karena opsi hajar tadi. Yang bisa jadi itu bukan opsi terbaik. Anda pernah dengar kalau imam sholat yang dibenci makmumnya, sholatnya tidak diterima. Wallahu a'lam. Tidak diterima dalam artian sah atau tidak sah. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu tentang apakah sahnya diragukan. Karena yang tadi memang Nabi SAW marah ya, dan itu menjadi dosa. Tetapi beda urusannya dengan apakah sholatnya sah atau tidak sah ya. Apakah sholat sah diterima atau tidak diterima. Wallahu a'lam. Mungkin gitu ya Kang Indra, punten kalau penjelasannya muter dan tidak jelas. Yang lain tafadhal kalau mau menambahkan, memberi perspektif. Bisa Kang Agus Jodi nih ada perspektif menarik. Bisa dengar suara saya? Bisa, Alhamdulillah. Okay. Udah ganti laptop ya? Iya. Baik, saya dikit ini nambahkan yang terakhir pertanyaan dari Sahabat Alhamdulillah Indra. Kebetulan saya punya buku, saya tadi baca-baca buku Fikih Salat Berjamaah dari Dr. Salih bin Ghanim As-Sadlan. Ini terkait dengan salat di belakang imam yang dibenci. Di sini ada bab yang terkait dengan dibenci karena kefasikannya. Nah, kefasikan itu ada dua, ada yang perbuatannya, ada yang akidah. Yang pertama dibahas tentang yang perbuatannya. Di kalangan para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah salatnya, ada yang mengatakan tidak sah salatnya. Mungkin paling gampang saya sebut saja mungkin yang mengatakan sah itu karena pada dasarnya fa'in asobu falakum walahum kan, apabila dia itu benar maka bagi dia dan bagi kalian. Maka kalau dia salah ya sudah bagi dia sendiri. Nah itu dalilnya. Kemudian yang berpendapat bahwa tidak sah juga ada banyak di situ, agak panjang dalilnya. Tetapi menurut penulis buku ini, maka menurut dia ya pendapat dia bahwa menurut pendapat yang terpilih, sholat orang yang bermakmum di belakang imam yang fasik karena perbuatannya adalah sah dan tidak perlu diulang. Ya. Ini menurut pendapat penulis ini. Kemudian yang terkait dengan akidah juga sama. Ya. Yang terkait akidah juga sama. Salah satu dalilnya yang membolehkan adalah sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Selama itu dia mengucapkan la ilaha illallah, akidahnya tidak sesat. Menurut pendapat yang pertama, sah saja. Tetapi yang kedua, berpendapat bahwa dalam surat As-Sajdah kan ada afaman kana mu'minan kaman kana fasiko kan, la yastawun, tidak sama itu. Maka mengatakan suratnya tidak sah. Nah, jadi penulis ini sekali lagi memilih pendapat bahwa seandainya tidak ada alternatif ya, selain imam yang fasik tadi, maka walaupun disebabkan akidahnya sesat, menurut beliau adalah imam saat waktunya kebinasan dianggap sah demi menghilangkan kesulitan dan memudahkan, kira-kira begitu. Jadi barangkali itu langkah terakhirnya aja. Kalau tidak ada alternatif ya sudah gitu. Pada saat kita tinggal di lingkungan orang yang mungkin akidahnya sesat, kita tetap dituntut sholat berjamaah, ya sudah. Tidak ada pilihan yang lain, kira-kira begitu. Itu barangkali saya tambahkan yang dari buku yang saya bacakan ya. Nah, satu lagi terkait dengan hadis yang ini, hadis yang tentang marah, itu saya baca di buku saya itu hadis yang ada ujungnya hendaklah kalian berwudu. Tadi kan ada hadis yang itu ya. Maka itu kalau menurut penilaian Syekh Albani itu hadis termasuk yang dhaif. Tapi beberapa ulama menghasankannya. Ya. Nah, sebetulnya yang paling utama itu adalah tadi sampai dengan bahwa dia berbaring lah. Titik, tidak ada perlu berwudu. Nah, kemudian ada tambahan lagi, Shalih Utsaimin mengatakan bahwa obat daripada marah itu ada dua ya, paling tidak ada secara lafaz. Lafaz itu dia mengucapkan hadis muttafaqun alaih itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian di sisi perbuatan yang tadi kalau berdiri duduk, kemudian setelah duduk kita berbaring. Nah, ada tambahan dari dia bahwa fagodarol makan. Ya, ngaleos meninggalkan tempat aja gitu loh, istilahnya kayak gitulah. Jadi tambahannya barangkali ya. Jadi kalau tidak mampu ya sudah meninggalkan tempat saja supaya mungkin tidak meluapkan amarahnya. Dia punya amarah tapi tidak meluapkan amarahnya mungkin itu. Itu aja mungkin tambahannya. Jazakumullah khair. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tadi Kang Indra dan ikhwah semua ada tambahan tentang
Imam ya, dari buku apa tadi Kang, kalau mau ditulis di chat silakan, siapa tahu ada yang mau cari bukunya ya, tulisan Syekh Sulaiman Ghunaiman ya, Syekh Ghunaiman. Lalu tentang tadi memang kembali meskipun ya Syekh Albani akhir-akhir ini di beberapa kitabnya banyak kan yang mendaifkan beberapa hadis yang ada di Tirmidzi, Ahmad dan lain sebagainya. Meskipun itu fihi khilaf ya, artinya beberapa yang tidak didaifkan oleh ulama lain, termasuk Ibnu Hajar dan lainnya, didaifkan oleh oleh Syekh Al-Albani. Tapi sebagai informasi lebih detail, alhamdulillah ada tambahan, ada yang mendaifkan yang tambahan tentang wudu ya terutama ya. Jadi yang lainnya tadi ta'awud, tambahannya alhamdulillah ta'awud, lalu duduk, kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, plus tambahnya tadi adalah ngaleos, istilah Sundanya. Artinya berpindah tempatnya, dhadirul makan. Jadi dia berpindah dari tempat itu kepada tempat yang lain. Ya, ganti suasana. Semoga suasananya lebih baik. Ya, itu bukunya Dr. Salih bin Ghanim Asadlan, Fikih Salat Berjamaah 2011. Ini tema yang menarik juga tentang imam tadi ya. Khair. Jazakumullah, Kang Agus, Kang Indra, pertanyaannya dan tambahan dari Kang Agus. Jadi, jazakumullah. Asli, tafadhol. Ya, baik. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ikhwat fillah. Sepertinya sudah ya, Kang Topan ya. Ya. Waktunya sudah di penghujung waktu kita. Alhamdulillah tadi sudah dibahas hadis yang ke-16 terkait la taghdab ya, walakal jannah. Dan apa namanya? Tadi disebutkan juga bahwa bukan berarti kita tidak boleh marah ya, tapi itu adalah manusiawi, tapi kita tidak boleh meluapkan amarah kita. Dan bagaimana itu diarahkan menjadi hal yang lebih baik ya, bahkan tadi dikaitkan dengan ayat Al-Quran bahwa energi amarah kita itu diarahkan untuk menolong agama Allah. Jadi banyak sekali pelajaran yang telah kita dapatkan dari hadis ini. Semoga kita bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum ditutup mungkin terakhir Ustadz Topan penutup atau nasihat sebelum ditutup, silakan. Ya, nasihat tentu nasihat baik anak dan kita semua ya. Kalau bisa kita ingat dari Nabi kita SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Nah, ini tentu kunci yang luar biasa bahwa nggak ngambek, bukan tadi maknanya tidak meluapkan amarah itu, ternyata balasannya luar biasa. Tapi di balik ini tentu ada rahasia atau ada poinnya, karena balasannya luar biasa yaitu surga, berarti tidak mudah untuk menahan amarah. Jadi karena balasannya luar biasa, balasannya surga, berarti tentu itu bukan hal yang mudah. Artinya kita perlu perhatikan, kita perlu hati-hati, dan ketika rasa amarah itu datang ya, istilah Nabi kita SAW tadi, idza ahassa, jika kalian merasa yang tadi, mata mulai ingin ada emosi bara dalam jiwa kita, mata memerah, urat-urat kita juga menjadi tegang, ya maka cobalah redam dengan berbagai hal yang juga diajarkan dalam bab ini. Tadi ada tambahan alhamdulillah, start dengan ta'awud ya, minta perlindungan kepada Allah SWT dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan duduk ya, dengan berbaring ya, dan ada tambahan dari hadis lain ya, pun tadi ada catatan yaitu dengan mengambil wudu ya, dengan berwudu. Ini kembali poinnya, ini tentu tidak mudah, meskipun secara konsep mudah, tetapi pengamalannya yang tidak mudah ya. Semoga Allah SWT mengizinkan kita, memberi taufik kepada kita, beri hidayah kepada kita menjadi orang yang kazimin dan ghaib, bisa menahan amarah insyaallah. Begitu mungkin Asli. Alhamdulillah dari anak begitu. Mangga Asli bisa tutup. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pekan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang telah kita pelajari
pada pertemuan kali ini. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.